Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atas nama Ardiana Putri dan Rika Nurmalasari, kelas Akidah Akhlak B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab syirik. Adapun beberapa subtema yang akan kita bahas yaitu meliputi yang pertama pengertian syirik, yang kedua macam-macam syirik, yang ketiga contoh perbuatan syirik, yang keempat bahaya syirik, dan yang terakhir cara menghindari sifat syirik. Baiklah, saya Ardiana Putri akan membahas mengenai pengertian syirik. Syirik secara bahasa berasal dari bahasa Arab asyirku yang artinya persekutuan, sekutu, perseruan. Sedangkan secara istilah syirik adalah perbuatan atau iktikad menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Seakan-akan ada yang berkuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik disebut dengan musyrik. Syirik termasuk dosa besar yang tidak terampuni, seperti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam syirik. Macam-macam syirik terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik akbar atau syirik besar, biasanya disebut dengan syirik jali atau syirik nyata. Dan yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil, biasanya disebut dengan syirik khafi atau syirik samar-samar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai syirik akbar. Dikatakan syirik akbar jika yang pertama, melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, saya akan membahas mengenai syirik asghar atau syirik kecil, yang biasanya disebut dengan syirik khafi atau syirik samar-samar. Ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dalam contoh berikut ini, ada seseorang yang mengatakan bahwa jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, mungkin saya akan mati. Dan itu termasuk perkataan yang salah. Mengapa? Karena perkataan tersebut seakan mengisyaratkan ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin yang baik akan mengatakan peristiwa tersebut begini: jika seandainya tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui dokter tersebut, mungkin saya akan mati. Itu yang benar. Jadi contoh tersebut merupakan contoh syirik asghar atau syirik kecil. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh perilaku orang yang berbuat syirik. Pada suatu pemerintahan pada zaman Fir'aun dulu, kita dapat menarik pelajaran bahwa syirik bukan hanya mengagung-agungkan seseorang atau sesuatu sekalangan makhluk, tetapi juga syirik mengagung-agungkan diri sendiri, kemudian menindas harkat dan martabat manusia, seperti diktator dan tiran. Sekian mungkin bahaya syirik dan cara menghindari sifat syirik akan dibahas oleh teman saya, Rika Nurmalasari. Silakan. Baik, yang selanjutnya adalah bahaya dan cara menghindari perbuatan syirik. Seperti yang kita ketahui, perbuatan syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah, atau dengan kata lain, percaya atau meyakini kepada selain Allah. Perbuatan syirik dapat mendatangkan
dampak negatif atau bahaya bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Adapun dampak negatif perbuatan syirik ialah 1. Amalan saleh yang sudah dikerjakan oleh orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Yang kedua, orang-orang musyrik benar melakukan kezaliman yang besar. Dan yang ketiga, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Adapun bahaya dan kerusakan syirik ada 7, diantaranya 1. Penyebab kehinaan manusia. Yang kedua, menjadi pintu bagi berkembangnya khurafat. Yang ketiga, kezaliman yang paling besar. Yang keempat, sumber ketakutan. Yang kelima, melemahkan potensi manusia. Yang keenam, masuk neraka. Dan yang ketujuh, syirik memecah belah umat. Berikut cara menghindari perbuatan syirik. Yang pertama, selalu menegakkan sholat. Karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Sang Kholik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.